Selamat malam, dan pada hari ini saya akan menanggapi request dari saudara kita yang menanyakan tentang masalah denda-mendenda. Nah, itu, dan pertanyaan ini cukup bagus sekali menurut saya, Bu Glol, karena ini seringkali dikatakan bahwa kita Dayak tidak adil. Ada yang berkata seperti itu. Dayak ini kurang bijak karena sering menenda. Nah, itu. Nah, jadi ini memang harus saya tanggapi dan saya kasih pencerahan. Tujuannya ini, pencerahan ini bukan kepada orang Dayak. Kalau orang Dayak kan sudah tahu, tetapi saudaraku di luar suku Dayak. Gitu. Biar tahu denda itu seperti apa. Jadi kategori denda ini bermacam-macam, dari guci, gong, serta lain-lainnya, sapi, kerbau, bisa juga dengan nominal nggak menentu, tergantung nilai kesalahan yang ada itu menjadi titik berat untuk putusan denda. Seperti itu. Bisa juga seumpamanya tidak denda, hanya bermaafan, tetapi cukup dengan adanya piring putih satu dengan bunyi benua itu burai di dalamnya, ada jomi tetar di situ. Nah, itu cukup sampai di situ. Ada juga, dan ini permasalahan dianggap selesai, seperti itu bisa juga. Nah, jadi untuk masalah mendenda ini, saudaraku, itu bukan dibuat baru, tetapi itu turun temurun berlaku. Nah, apakah denda ini yang dulunya berlaku bagi sesama suku Dayak, dan pada saat ini karena banyaknya saudara kita dari luar, mohon maaf, saudara kita dari luar datang ke Kalimantan, sumpamanya tinggal sama orang Dayak atau bersentuhan dengan orang Dayak, sedikit-sedikit denda, sehingga merasa kurang nyaman atau kurang enak karena permasalahan denda ini. Sebenarnya saudaraku, masalah denda-mendenda tradisi adat suku Dayak menurutku cukuplah bagus dan cukup adil serta bijaksana. Tergantung pelaksanaan di lapangan. Kenapa cukup bagus? Sebenarnya masalah denda-mendenda ini tidaklah itu hanya berlaku kepada suku luar, tetapi itu juga berlaku kepada suku sendiri. Suku kami sendiri, dia tidak pandang bulu. Yang namanya pemangku adat, yang namanya kepala adat, itu tentunya berbicara, memutuskan di atas kebenaran. Tidak mungkin berpihak kepada yang salah, karena mereka, pemangku adat atau kepala adat, ini menjalani tugasnya berdasarkan sumpah-sumpah serta tutus petuah-petuah yang ada diberikan kepada beliau, semacam tongkat estafet dari zaman dulu, dan beliau laksanakan hingga pada saat ini. Nggak main-main, saudaraku, ada sumpahnya. Nah, itu makanya itu kita mau jadi kepala adat, pemangku adat, itu nilai maharnya itu besar sekali. Itu ada proses ritual untuk menuju ke arah itu. Nah, itu saudaraku. Jadi denda adat ini cukup adil dan bijaksana. Wah, empu, kami takut kalau seperti itu dengan orang Dayak ini sedikit-sedikit denda. Sebenarnya bukan seperti itu, saudara. Justru dengan denda ini bagus. Kenapa bagus? Denda ini tidak pandang bulu, mau itu Dayak, mau itu bukan Dayak. Kalau dia benar, tetap benar. Sumpamanya, saudaraku, mohon maaf, saudaraku sumpamanya suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda, Betawi, suku Makassar, dan lain-lain, sumpamanya tinggal di kampung kami suku Dayak, sumpamanya bertandang di situ. Nah, tiba-tiba jalan malam, sumpamanya ada anak-anak nakal, sumpamanya yang bandel, tiba-tiba sumpamanya dipukul. Nah, kita ambil contoh bayangan seperti itu, dipukul. Sementara saudaraku ini adalah seorang pendatang yang tinggal di sana, tidak ada salah, tidak bersalah. Terus saudaraku melakukan perlawanan dalam arti membela diri, karena ini sudah cukup membahayakan. Perlawanan, sumpamanya melakukan pelepasan segala macam dan melarikan diri. Nah,
Ini saudaraku bisa melaporkan ke pemangku adat, ke kepala adat yang ada di tempat tersebut. Maka ketika laporan ini masuk, kedua belah pihak akan dipanggil. Saudaraku dipanggil, yang melakukan pemukulan juga akan dipanggil. Apa yang dilakukan di situ? Apakah saudaraku akan didenda? Enggak. Dilihat sejauh mana. Sumpamanya saudaraku dipukul sampai bengkak, memar segala macam, maka berdasarkan keadilan, berdasarkan kebijaksanaan, berdasarkan keputusan di atas sumpah-sumpah yang pernah ada daripada pemangku adat, daripada kepala adat yang sebelumnya, yang benar tetap harus benar, maka suku Dayak ini tadi akan denda. Dia akan denda terhadap saudaraku. Itu. Kepala adat yang memutuskan, semuanya dendanya sekian, semuanya bayar guci, bayar gong atau macam-macam, itu tergantung pemangku adatnya. Saudaraku tidak mungkin didenda. Saudaraku justru akan menerima denda tadi karena saudaraku tidak bersalah. Nah, inilah keadilan daripada masalah denda menenda. Jadi tidak bisa sembarangan mendenda. Kami suku Dayak tidak pernah sembarangan mendenda. Jadi apabila bilang suku Dayak itu sembarangan mendenda orang, enggak. Itu bohong. Itu. Dia berdasarkan kebenaran. Dia tidak pandang suku. Kalau suku itu benar, dia bela. Pemangku adat, kepala adat akan membela. Justru yang saudaranya dia, orang Dayak itu sendiri akan didenda. Dan akan membayar nilai kesalahan yang ada kepada saudaraku tadi. Nah, baru terjadi proses perdamaian, salam-salaman, peluk-pelukan di situ, kemudian ada beras kuning, ada pupur di situ. Maksudnya itu supaya botek merak manas, supaya jelap merengin lambung melimai, bahasa mantranya seperti itu, supaya hati tidak panas semua, supaya semuanya diredam dengan keadaan dingin, dengan hati yang dingin. Nah, ini proses yang memang dilakukan secara seadil-adilnya. Jadi tradisi kami suku Dayak itu adil. Kalau benar tetap benar. Jadi apabila ada orang bilang, wah Dayak ini mendenda terus, kita tidak pernah sembarangan mendenda orang. Tidak ada pemangku adat yang berani sembarangan mendenda orang di luar daripada kesalahan yang ada. Justru siapapun dia, mau itu Dayak, mau itu bukan Dayak, kalau dia memang benar tetap harus dibela, tetap si salah harus dijatuhi hukuman, seumpamanya denda adat atau sanksi adat. Seperti itu. Tergantung pemangku adat yang memutuskan. Dan ini masalah denda menenda, masalah nilai kesalahan itu bukan hanya berlaku seumpamanya kepada masyarakat adatnya, bukan berlaku kepada orang luar, berlaku juga bagi si pemangku adat. Sumpamanya saya pemangku adat ini. Saya pemangku adat. Saya bertengkar sama istri saya. Saya tempeleng istri saya, sumpamanya saya pukul istri saya. Saya pemangku adat, siapa yang berani menenda? Pasti orang berpikir, wah enggak ada yang berani menenda. Empu kan pemangku adat. Tidak bisa seperti itu. Saya melakukan pemukulan meski saya pemangku adat, tetapi saya denda juga. Itu. Saya membayar denda. Itu. Kepada pengurus lain yang ada, kepada staf saya yang ada untuk mengurus, melakukan permasalahan yang saya lakukan ini atas dasar kesalahan saya, maka saya akan membayar denda kepada istri saya serta permohonan maaf. Nah, di situ nanti saya akan diajari, kamu begini, kamu empu jangan lagi memukul gitu, itu tidak boleh, kamu begini. Kita dikasih bahasa-bahasa seperti itu. Itu jadi tidak milih. Itu. Anak mukul mama, mukul bapak, bapak mukul anak. Itu semuanya itu berlaku. Nah, ini makanya itu saya Glol katakan, mungkin saja di konten ini saya tidak bisa berbicara terlalu banyak masalah denda lebih jauh, nah, karena mengingat waktu yang singkat juga. Kalau terlalu panjang videonya kan mungkin saudara kita tidak suka. Nah, tetapi saya berusaha menanggapi permasalahan ini, masalah denda
dengan seadil-adilnya, dengan sebaik mungkin saya menyampaikannya. Nah ini untuk kami Dayak Benua, kami Dayak Tunjung, kami Dayak Bentian, kami Dayak Teboyan. Nah seperti itu. Tuh, mungkin juga termasuk saudaraku dari Pasir juga seperti itu. Nah bagaimanakah dengan saudara Dayak lain? Saya rasa pasti akan seperti itu juga kalau untuk masalah ini. Mereka lebih kepada keadilan lebih daripada kebenaran. Yang benar tetap harus benar dan yang salah tetap harus salah. Nah itu. Nah ini untuk memberikan pemahaman kepada semua saudaraku yang ada, baik itu yang ada di Kalimantan ini maupun di luar Kalimantan. Seperti itulah prosesnya. Kan adil kan? Adil. Sumpamanya saya nih, ada orang luar datang lewat di depan rumah saya nggak suka sama dia. Kebetulan dia sumpamanya pendatang dari Jawa baru datang. Saya pukul. Nah, sumpamanya. Saya kejar dia pakai mandau. Sumpamanya. Karena saya nggak suka. Nah ini saya akan dipanggil oleh pemangku adat. Itu. Termasuk yang saya kejar tadi akan dipanggil juga. Nah di situ akan ditanya. Dilihat siapa yang bersalah. Oh ini Empu Gelol yang bersalah. Maka saya Empu Gelol berdasarkan kesalahan saya akan bertanggung jawab dan mengisi nilai denda yang ada. Jika guci, jika gong, jika sapi, jika kerbau, dan lain-lain. Serta menyampaikan permohonan maaf saya secara langsung kepada pemangku adat yang ada. Serta keluarga besar saudara kita yang pendatang ini tadi. Atas dasar kesalahan saya. Seperti itu. Kira-kira. Oke, mungkin bisa dipahami. Dan hanya sampai di sini perjumpaan kita. Sebenarnya saya kepingin berbicara banyak, tetapi mengingat waktu juga. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna buat saudaraku ini di luar sana, siapapun dia. Dan apabila ada perkataan saya yang salah, sumpamanya dalam penyampaian ini, sehingga membuat saudaraku kurang enak, kurang nyaman, saya mohon maaf. Itu saya berusaha sebaik mungkin, tetapi saya juga menyadari yang namanya lidah, mulut tidak bertulang. Kadang-kadang kita merasa benar bisa menjadi salah. Oke, sekali lagi mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan salam budaya dan tabik selalu untuk kita semuanya. Amin.